Banyak orang yang akhirnya gagal untuk mendapatkan cita-citanya karena kurangnya dukungan dan kritik yang berlebihan. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manorek. Dan kali ini saya eh, merasa berbeda dengan podcast-podcast yang lainnya. Mungkin ya, podcast kali ini mungkin akan menjadi podcast yang paling saya rasa sedih sepanjang tahun 2021, dimana saya sebenarnya nggak ada niat untuk nge-record ya. But entah kenapa setelah saya menonton dua video dari Tretan Universe, itu mereka semacam bikin program namanya Are We Okay, dan ini tujuan mereka untuk menunjukkan bahwa mental isu itu penting, dan saya juga sepakat bahwa mental isu itu merupakan hal yang penting untuk dibahas. Dan that's why saya membuat channel YouTube saya, yaitu yang pertama membahas tentang podcast yang fokusnya ke mental isu yang banyaklah permasalahan-permasalahannya. Dan saya ketika menonton semua video-video Are We Okay, saya tertuju kepada dua video, yaitu video ketika Dustin dan Coki Pardede diwawancarai. Gini ya, dua orang ini saya rasa mereka adalah orang yang hebat. Untuk Dustin dan Coki Pardede, dari Dustin, saya mungkin teman-teman harus nonton video mereka dulu ya, baru bisa mengerti apa yang saya katakan dan apa yang menjadi tema podcast saya ini adalah mental isu itu penting. Di sini saya melihat Dustin ini adalah orang yang sangat-sangat memiliki hati yang tulus. Cuman memang mungkin karena dia mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, dia dianggap sebelah mata bagi orang, dan cita-citanya itu sangat mulia loh. Cita-citanya itu bukan kayak orang lain yang mungkin mau jadi dokter, mau jadi tentara, tapi cita-citanya itu ingin menjadi orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Ini memang kelihatannya simpel, tapi memiliki makna yang dalam. Saya ikut sedih menonton, terlepas dari beberapa orang yang mungkin merasa terhibur ketika menonton interviewnya. Justru saya merasakan kesedihan yang mendalam ketika menonton ini, dimana ketika dia membeli ubi tapi lupa beli cabenya, dan dia katanya diomelin, dan dia diomelin suka diomelin lagi sampai besoknya. Ini menunjukkan ketidakpuasan orang tuanya kepadanya. Harusnya orang tua itu kan memaafkan ya, nggak mungkin lagi terkhusus tentang hal yang spesifik kecil. Dan ini menunjukkan dia sedih, dia stres karena dia nggak bisa melawan, karena emang dia nggak mau melawan. Dia sayang sama orang tuanya, dan itu sedih sih bagi gue. Dan juga gue pernah mengalami hal yang seperti Coki alami, yaitu dimanfaatkan wanita. Ketika dia dimanfaatkan wanita, dia itu sesak hatinya. Dan gue juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika waktu SMP gue suka sama satu cewek, dan dia memanfaatkan gue. Dia nyuruh gue isi pulsanya. Mungkin karena gue terlalu suka sama dia, akhirnya gue menurutnya, dan akhirnya gue bersadar ternyata dia memanfaatkan gue, dan itu sakit sekali. Dan sampai sekarang pun ketika gue telah mengorbankan begitu banyak hal kepada wanita, dan mereka akhirnya menolak cintaku, itu gue akan menjadikan itu sebagai patah hati yang sangat-sangat patah hati. Kenapa? Karena itu juga merupakan trauma gue di masa lalu ketika gue baik sama wanita dan gue dimanfaatkan. Ini memang terdengar biasa ya, tapi bagi gue sakit aja gitu. Dan untuk seorang Dustin yang memiliki hati yang tulus, dan dia dimanfaatkan oleh wanita yang dia sukai. Dan parahnya, kalau kalian dengar interview dia, kalian bakalan ngerasa sedihnya sama kayak gue. Emang parah sih. Dan gini ya, gue melihat orang-orang seperti Coki, orang-orang, apalagi Dustin ini,
apa ya, dia ada momen sedihnya ketika dia bilang dia kumpul dengan teman-temannya, tapi teman-temannya pada main sedangkan dia tidak, dan dia merasakan ada di dunia yang berbeda. Jadi itu maknanya dalam, ketika lo harusnya ketemu teman-teman lo, ketawa bareng, saling bercanda riau, saling ngobrol. Tetapi teman-teman lo mungkin ya karena pengaruh teknologi, mereka asik dengan dunia sendiri dan lo ngerasa kesepi. Ini ya, kesepian yang mendalam itu adalah ketika lo ada di suatu circle dan lo merasa sendiri. Itu benar-benar kesepian. Ketika lo punya banyak teman tapi lo merasa sendiri. Ketika lo ada dalam satu perkumpulan tapi lo merasa lagi sepi. Itu emang menyakitkan. Dan untuk kasus Coki sendiri, gua melihat bahwa dia ketika dia ingin mengemukakan apa yang dia ingin katakan, dan juga ketika dia mengalami masa lalu yang buruk sehingga mengubah cara pandangnya tentang beragama, gua anggap ini laki-laki luar biasa. Bahkan orang seperti Dustin, orang seperti Coki, mereka disudutkan oleh dunia. Mereka dianggap aneh. Kadang-kadang dunia terlalu memakai standar untuk menghargai orang yang ganteng, untuk menghargai orang yang kaya, untuk menghargai orang yang normal, dan mengabaikan orang-orang jenius seperti mereka ini. Kalau apa yang aku tangkap, gue menemukan sisi ketuhanan. Bukan gue menyamakan Dustin dengan Tuhan, tapi gue melihat selama ini gue menganggap bahwa susah bagi manusia untuk mengikuti karakteristik Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia, itu impossible untuk manusia mengikutinya secara 100%. Apalagi bagaimana Tuhan mengampuni manusia, itu sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia. Even itu pemuka agama sekalipun sangat sulit. Dan ketika gue melihat Dustin, dia tetap baik hati kepada orang yang tidak baik kepada dia, meskipun dia tidak sedang baik-baik saja. Gue salut sama orang ini. Dan untuk Coki, dia punya keistimewaan dengan pemikirannya yang kritis. Dia tetap mengemukakan apa yang dia percayai benar tanpa harus mendengarkan orang lain. Jadi orang lain itu bukanlah batasan bagi dia untuk dia mengeluarkan pendapatnya. Kadang-kadang kita terlalu dibatasi sama orang, sehingga kalau kata Agung Hapsah, banyak orang yang akhirnya gagal untuk mendapatkan cita-citanya karena kurangnya dukungan dan kritik yang berlebihan, sehingga orang-orang untuk menjadi takut untuk melewati zona nyaman mereka. Terlepas dari semua itu, poin penting yang aku ingin sampaikan, untuk jika kalian menemukan orang-orang yang seperti Dustin, jangan sisihkan dia. Jika kalian menemukan orang-orang seperti Coki, jangan tolak dia. Rangkul mereka ini. Permasalahan terbesar orang-orang itu, semua orang itu sebenarnya hanya ingin didengarkan. Mereka butuh orang di sampingnya. Orang yang beruntung bisa mengekspresikan kesedihannya lewat orang-orang terdekatnya. Orang yang jenius bisa mengekspresikan kesedihannya pada karyanya. Dan orang yang kurang beruntung akan mengekspresikan kesedihannya pada drugs ataupun mereka mengakhiri hidupnya sendiri. Karena masalah utama manusia di muka bumi ini adalah kesepian. Banyak orang yang akhirnya pada bunuh diri karena mereka merasa kesepian. Dan ini, permasalahan mental seperti ini adalah hal yang penting untuk kita perhatikan. Jangan menutup mata dengan hal ini. Begini ya, orang yang punya
Orang yang stres pun itu bisa berakibat kepada fisiknya. Mereka bisa sakit kepala dan lain sebagainya. Maka sebenarnya mental issue ini punya dampak pada tubuh kita, kan? Jadi mental issue ini adalah hal yang berbahaya. Ketika kita menemukan orang yang butuh untuk didengarkan, tak ada salahnya kita untuk mendengarkan orang itu. Gini ya, gue punya masalah mental issue waktu dulu. Gue itu suka jadi korban bully dan itu menutup atau membatasi diri gue. Hingga akhirnya gue tuh bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mau mendengarkan gue, orang-orang yang mau membuat gue bertumbuh, orang-orang yang mau membuat gue untuk percaya diri lagi, orang-orang yang mau membuat gue untuk melupakan masa lalu gue, trauma masa kecil gue walaupun hanya sementara, sehingga akhirnya gue bisa berkembang. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia sebenarnya. Dunia butuh orang-orang yang bersedia untuk menjadi pendengar bagi orang lain. Karena kadang-kadang orang juga butuh untuk mengeluarkan sampah-sampah dalam hidup mereka. Sampah-sampah yang gue maksudnya adalah permasalahan-permasalahannya, beban beratnya, dan lain sebagainya. Dan itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan di podcast gue kali ini. Saya Haris Manorek. Salam pamit.